hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Perkebunan Nomor 2, Ibu Daryati SPPMPD. Yang saya hormati narasumber atau pemateri Ibu Putri Guru Privat SPD. Yang saya hormati seluruh jajaran guru beserta staf SD Negeri Perkebunan Nomor 2 yang dimuliakan oleh Bapak. Pertama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini, salah satu tanggal 24 Oktober tahun 2023, kita masih diberikan karunia nikmat sehat baik sehat jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat menghadiri kegiatan destinasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada komunitas praktisi SD Perkebunan Nomor 2, yaitu oleh Ibu Putri Normal SPD selaku CGG calon guru budaya. Mudah-mudahan pada kesempatan siang hari ini acara destinasi bisa terlaksana dengan baik mulai dari awal dan sampai akhir, dan juga bisa memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi kita selaku pendidik dan umumnya bagi seluruh peserta didik SD Negeri Perkebunan Nomor 2. Pada kesempatan siang hari ini untuk mendampingi Bapak Ibu semua dalam kegiatan ini akan saya bacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga menyanyikan Mars Guru Penggerak, dilanjutkan dengan acara yang dapat yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Perkebunan Nomor 2, dilanjutkan dengan acara inti yaitu destinasi, dan yang keenam lain-lain, dan yang ketujuh adalah penutup. Mari kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan membaca basmalah sesuai dengan agama dan juga keyakinan masing-masing. Yang kedua silakan baca basmalah yang lain sesuai dengan agama. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Berdoa oleh terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa tadi bisa mengantarkan kita semua mengawali kegiatan pada siang hari ini dengan sukses dan lancar, dan juga bisa terlaksana dengan baik. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, jadi dibawa untuk diri. Indonesia bangsa
disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Keturunan Tengah Tonggol pada beliau Ibu Daya SPD MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pasti Keturunan Dua dan saya hormati pula Ibu Guru yang kami akan membawakan presentasi. Bapak Ibu, hari ini adalah hari Selasa tanggal 24 Oktober 2024, di mana serangkaian kegiatan pembukti selaku CGP calon guru tunggal sudah diawali dan pada hari ini nanti akan memberikan testimoniasi disiplin positif, budaya positif. Ya. Semoga yang akan disampaikan nanti bisa memberikan ilmu ya, bagi kita semua, dan saya juga berharap dan berdoa akan muncul lagi dari SDG Keturunan 02, CGP dari Bapak Ibu Guru. Hal ini tentunya tetap didukung dengan semangat untuk mau maju, ya. Tanpa itu semua tidak akan ada hasilnya. Karena ini memang didukung untuk kerja keras, mau, ya, dan tidak setengah-setengah. Ini Bapak Ibu, dan ini juga dukungan dari semua keluarga, teman sejawat, semuanya, ya. Jadi ini adalah hal yang luar biasa, dan ini adalah tuntutan bagi Bapak Ibu sebagai guru di Angkatan 21 yang harus menguasai ilmu dan teknologi yang sudah pendidikan besarnya yang akan nanti dibawa di dalam pembelajaran. Ya, anak sudah luar biasa sekali di dalam menguasai teknologi, kita jangan sampai ketinggalan. Ya. Jadi setiap waktu harus kita atur terus seluruh pengetahuan kita, mengikuti perkembangan yang ada, dan kita juga harus selalu saling asuh di dalam mengembangkan ilmu-ilmu. Jadi kita akan ada kolaborasi yang bagus sekali, karena memang perkembangan zaman yang sekarang itu luar biasa sekali. Okay? Jadi kita tidak hanya sekedar beda dengan emang sudah beda dengan dahulu Bapak Ibu. Benar-benar kita dituntut untuk apa ya, tidak hanya mengajar saja, tapi bagaimana mengelola dengan teknologi yang sudah saat ini, pembelajaran yang menyenangkan, ramah, aman untuk yang sekarang ini. Saya doa mudah-mudahan nanti lebih lagi dari daerah kata adalah angkatan ke-9 ya, yang lagi silakan Bapak Ibu untuk mengikuti ya, mudah-mudahan ada yang lolos lagi dan nanti akan mendampingi pembelajaran anak-anak generasi milenial kita berdua. Ya, dan semoga ilmu yang disampaikan di sini nanti bisa membawa dari kita, tentunya yang tidak akan menjadi berkala juga ada budaya positif yang harus kita lakukan. Demikian Bapak Ibu semua yang bisa saya berikan, mudah-mudahan diberi sukses dan bisa lulus tingginya dengan memuaskan lebihnya harapan kita semua, dan akan membanggakan kita semua keluarga besar SDG Keturunan 02. Semangat, salam prestasi untuk SDG Keturunan 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Kepala Sekolah yang sudah memberikan motivasi kepada kita semua. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan nanti dari Bapak Ibu semua bisa tergerak untuk mengikuti jejak dari Ibu Putri Nurfanta. Untuk selanjutnya yaitu acara ibadah kesempatan siang hari ini, yaitu diseminasi pemahaman pengalaman budaya positif pada komunitas praktisi SDG Keturunan 02 yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Putri Nurfanta SPD MPD. Waktu sebelumnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua untuk kesediaannya, kepercayaannya, dan
menghadiri acara diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya saya berdiri di sini bukan bermaksud menggurui Bapak Ibu ya, bukan bermaksud saya merasa paling banyak punya ilmu gitu ya, tapi saya hanya ingin melakukan aksi nyata dalam pendidikan saya dalam JPK atas bidang budaya, karena dalam perjalanan ini saya sudah alhamdulillah sudah menjalani 11 pekan dan sudah selesai satu modul. Setiap modul satu ini ada 4 modul. Jadi setiap satu modul nanti ada aksi nyata, gitu Bapak Ibu. Nah, sebelumnya langsung saja, karena ini temanya adalah budaya positif, saya ingin bertanya sedikit saja, Bapak Ibu, ketika mendengar atau membaca tulisan budaya positif, apakah yang terbesit dalam pikiran Bapak Ibu? Budaya positif seperti apa yang seperti itu? Mungkin ada yang ingin memberikan saran atau masukan seperti apa kemarin? Tindakan positif yang dibudayakan. Tindakan positif yang dibudayakan, khususnya dalam hal belajar mengajar, pendidikan seperti itu. Mungkin ada lagi kebiasaan positif. Terima kasih Bu Parmi. Ya, banyak itu. Salah satunya yang diucapkan oleh Bu Parmi dan diutarakan oleh Bu Parmi. Budaya positif hari ini akan kita bedah dan kita akan dalami sedikit-sedikit. Ya. Mungkin nanti ketika di pemaparan saya itu Bapak Ibu sudah pernah melakukan semuanya itu, tapi mungkin belum tahu konsepnya. Jadi nanti saya akan membagikan pemahaman saya tentang budaya positif dan juga pengalaman penerapan saya tentang budaya positif yang sudah saya laksanakan. Dalam pemaparan ini ada 8 sumber. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan universal, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol seorang guru, dan yang ketujuh keyakinan kelas, serta yang terakhir segitiga restitusi. Nah, mungkin dari beberapa ini ada yang sudah dimengerti melalui mungkin ada yang belum sama sekali mungkin, terutama mungkin ini segitiga restitusi ya Bapak Ibu, mungkin belum pernah dalil. Nanti kita akan bahas video itu. Selanjutnya, nah masuk ke pembahasan yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Selama ini kita sudah mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran ini, paradigma baru ini beda dengan pembelajaran paradigma lama, karena dilakukan dengan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena sekarang sedang digaung-gaungkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, padahal mungkin bagi kita kan hal baru ya, hal baru. Nah, ini yang namanya paradigma pembelajaran yang baru, sehingga kita harus membuat siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhannya dan tahap perkembangannya sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui dan kita gaungkan setiap apel pagi ya, itu profil pelajar Pancasila ada 6, yaitu yang pertama beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, itu adalah tujuan kita melakukan pembelajaran paradigma baru, melahirkan siswa-siswa yang seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini saya tahu ya Bapak Ibu hebat ya, semuanya Bapak Ibu guru hebat. Nah, sekolahan kita kan juga sudah terkenal ya, maksudnya sudah dikenal dengan gurunya, muridnya, prestasinya, dan semuanya budayanya juga sudah bagus. Maka dari itu mungkin kita akan mempertajam saja pengetahuan kita tentang paradigma tersebut. Langsung ke selanjutnya. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru berawal dari model pembelajaran yang lama. Awalnya yaitu kita hanya memberitahu, diberitahu, siswa itu hanya diberitahu. Nah, itu berubah menjadi siswa itu mencari tahu.
ya. Kemudian guru sebagai sumber utama, di mana itu seperti pembelajaran yang lama, guru sebagai pusat ya, pengetahuan dari siswa itu hanya berpusat pada guru saja. Nah ini basis aneka sumber belajarnya tidak hanya guru, bisa dari internet, bisa dari bisa dari video, lagu dan lain sebagainya, bisa dari kontekstual lingkungan di sekitar kita seperti itu. Nah, model yang lama selanjutnya yaitu tekstual, kemudian beralih menjadi pendekatan ilmiah. Jadi bukan hanya siswa itu membaca buku di dalam teks, tapi kita keluarkan tentu lingkungan gitu ya, berikan pendekatan ilmiah, mereka melakukan penelitian seperti itu. Kemudian pendekatan yang lama berbasis konten, hanya ada konten yang disajikan. Nah, dan ini sekarang berbasis kompetensi. Jadi siswa itu dituntun untuk mempunyai kompetensi sendiri-sendiri, menampakkan kompetensinya. Nah, selanjutnya parsial. Dari yang parsial menjadi holistik atau terpadu. Dan selanjutnya jawabannya hanya tunggal. Sekarang paradigma yang baru, tidak ada jawaban tunggal, karena semua jawaban siswa itu bisa kita telusuri, kita pelajari. Oh iya, kamu luar biasa jawabannya, itu sudah bagus. Nah, kita akan bisa tahu jawabannya itu mencondong kemana, pemikiran dia condong kemana, seperti itu. Selanjutnya, jadi model pembelajaran verbalisme, yang verbal itu kan bahasa yang berupa ucapan saja, kemudian menjadi model pembelajaran yang menggunakan keterampilan aplikatif. Langsung siswa itu mengaplikasikan, mempraktekkan. Jadi siswa diajak untuk praktek seperti itu. Banyak sekali yang sudah kita mungkin Bapak Ibu semua sudah mengaplikasikan. Maka dari itu di sini saya hendak mempertajam Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya miskonsepsi. Ada yang namanya miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang tadi sudah kita tutup tentang paradigma pembelajaran baru. Mungkin Bapak Ibu sudah ada bayangannya. Selanjutnya miskonsepsi. Apa itu miskonsepsi? Ya, ada 4 miskonsepsi yang mungkin selama ini bisa kita salah mengartikan, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Kita mungkin merasa setelah melakukan teguran, kemudian pendekatan pada siswa yang mempunyai pelanggaran ataupun kesalahan, kita mempunyai pemikiran bahwa kita mengontrol murid itu. Padahal artinya tidak. Semua yang mereka lakukan ketika dia salah, kemudian dia berubah menjadi lebih baik, tidak serta-merta itu tidak hanya dari perkataan kita, tidak hanya dari kontrol kita, tapi semua itu bisa jadi itu adalah kesadaran dirinya sendiri. Jadi itu motivasi implisit. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, di sini ada kata-kata penguatan positif. Penguatan positif itu biasanya kita dibujuk ya, siswa itu, ayo jangan seperti itu lagi, ayo jangan diulangi lagi, ayolah lebih rajin, ayo PR dikerjakan. Nah, itu hanya mungkin sebatas sementara saja. Jika siswa bisa berubah dalam waktu dekat, berarti ilusinya itu kita berilusi bahwa oh kita sudah berhasil nih memberikan penguatan positif pada dia. Padahal tidak, ketika nanti kita sudah tidak memberikan penguatan positif ataupun guru kelasnya sudah berganti, anak itu balik lagi menjadi anak yang seperti dulu. Artinya bukan dari dirinya sendiri, dari perkataan kita saja. Kalau dari perkataan guru, dari peraturan yang ada, berarti itu motivasinya dari luar, motivasi eksternal. Ya, kalau ada kesadaran diri dari siswa, itu berarti motivasi internal. Ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita kritik dia, siswa ini contohnya terlambat terus, contohnya tidak bawa topi terus, tidak bawa ikat pinggang terus. Kita memberikan kritik pada siswa. Nah, kemudian mereka merasa bersalah. Aku disuruh bapak ibu nyatet nama di pojokan gitu ya, berdiri di pojokan kelas. Nah, kita kan memberikan kritik dan memberikan efek rasa bersalah. Itu artinya sebenarnya tidak menguatkan dia, karakter dia. Ya, itu hanya mereka merasa takut, mereka merasa malu seperti itu. Nah, selanjutnya ilusi yang keempat, ilusi seorang dewasa berhak memaksa. Kalau ibu-ibu semua di sini kan
lebih dewasa dari siswa ya. Ketika kita merasa lebih dewasa dari seseorang, mungkin kita merasa berhak untuk mengatur seseorang tersebut. Kita merasa punya hak atau punya kuasa untuk memberikan aturan-aturan terhadap siswa tersebut. Padahal artinya itu kita bukan memberikan dia pemahaman yang positif, namun itu kita hanya mendoktrin. Artinya seperti itu Bapak Ibu ya. Itu adalah 4 miskonsepsi yang mungkin selama ini kita anggap sudah hal yang biasa gitu. Selanjutnya, ya ini adalah cara kita mengubah paradigma stimulus respon yang lama ya. Paradigma lama itu stimulus respon Bapak Ibu ya. Kemudian diubah menjadi ke pendekatan teori kontrol. Pada teori stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama seperti kita. Padahal kita harus mengubah teori tersebut menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tidak bisa kita memaksakan pandangan kita kepada orang tersebut, pada siswa tersebut. Padahal dia memiliki pandangan lain. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi tidak cukup sampai minta maaf. Itu kita anggap seperti itu. Padahal kita harus berubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Padahal semua orang berperilaku sesuatu pasti punya tujuan, begitu ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kita beranggapan yang lama seperti itu anggapan kita. Padahal kita harus berganti menjadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita akan kembalikan lagi pada siswa. Kita buka pada siswa. Gimana? Yang salah seperti ini, yang terus begini. Sekarang terserah kamu mau bagaimana. Nah, kita harus balikan lagi pada siswa. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, jadi stimulus respon seperti itu harus berganti menjadi teori kontrol bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan darurat. Kita harus ganti teori tersebut, stimulus respon tersebut menjadi kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan yang terakhir, dari stimulus respon, pendekatan yang model berpikir menang. Berarti kalau kita sudah membuat siswa itu berubah, berarti kita sudah menang sebagai seorang yang mengontrol ya. Padahal tidak seperti itu. Yang kita pikirkan harus model berpikir menang-menang. Jadi dari sisi guru menang, dari sisi siswa juga menang, seperti itu ya. Selanjutnya, bab yang selanjutnya yaitu disiplin positif. Nah, ketika kita mendengar kata-kata disiplin, kata-kata disiplin, apa yang terbesit dalam benak Bapak Ibu? Disiplin itu seperti apa? Tidak melanggar peraturan. Jadi gimana? Disiplin. Ketika ada kata disiplin yang terbesit dalam pemikiran gimana seperti apa? Rapi, ya, apa lagi ya? Tepat waktu, ya, tidak telat, ya, tidak terlambat. Selanjutnya, tertib dan teratur. Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, pasti dianggap dengan suatu anggapan bahwa itu menyakitkan atau sedikit paksaan. Ya, aspirasi karena sanksi, di mana orang itu mendapatkan kata kedisiplinan. Oh, kamu langgar disiplin, berarti kita sudah keluar dari suatu peraturan. Nah, itu adalah konsep disiplin bagi kita. Nah, disiplin kita akan mempelajari disiplin positif, di mana disiplin tidak lagi dianggap menyakitkan, tapi dianggap menjadi hal yang positif. Dengan cara apa itu? Apa itu disiplin positifnya? Disiplin berasal dari kata Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang diharapkan. Disiplin positif. Nah, selanjutnya ya, dilanjutkan ke disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa tanpa imbalan penghargaan atau reward dan tanpa ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan yang lebih baik. Itu adalah konsep awal dari disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, tidak ada di yang tengah ya, lebih poin yang tengah. Kita akan menumbuhkan kesadaran pada siswa
siswa dan memberdayakan siswa tanpa penghargaan, tanpa adanya reward dan tanpa adanya hukuman. Dengan cara apa itu? Masih kita bertanya-tanya. Ya, kita akan menciptakan siswa yang mulai disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini nanti kita akan pelajari lebih dalam. Ini dia, nilai-nilai kebajikan. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu merupakan suatu prinsip awal. Nah, selanjutnya nilai-nilai tersebut bersifat universal. Universal itu kan bisa dipakai semuanya, tidak hanya dipakai oleh guru dan tidak hanya dipakai oleh murid, tapi dalam artian semua warga sekolah bisa memakai nilai-nilai tersebut. Dan lintas bahasa, lintas suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia pada pendidikan pada Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana sudah ada di situ beriman, nilainya berarti beriman. Nilai selanjutnya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai selanjutnya berakhlak mulia. Nilai selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu merupakan nilai-nilai yang akan kita tuju menjadi nilai-nilai sebuah kebajikan universal yang bisa dipakai tidak hanya oleh guru, tapi juga siswa dan seluruh warga sekolah. Nah ini ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, mungkin Bapak Ibu tahu kalau kebutuhan kita hanya sandang, pangan, makan gitu ya. Padahal kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita butuh sesuatu, pasti kita melakukan sesuatu. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Contohnya Bapak Ibu, siswa tiba-tiba mempunyai perilaku yang menyimpang. Contohnya ambil pensil temannya, ambil pulpen temannya. Mungkin saja bukan bermaksud untuk mencuri, tapi dia memang tidak punya, ya, dan dia malu untuk meminjam. Jadi dia mengambil tanpa izin dan mungkin diketahui orang lain atau temannya. Terus kita menerima laporan, ini ambil bola saya Bu. Kita harus tidak serta-merta mengambil. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Pasti kita akan berani dulu. Kenapa ambil pulpen temannya? Kenapa ambil sesuatu temannya tanpa izin? Nah, kita harus gali lebih dalam. Seseorang siswa melakukan sesuatu hal, tidak hanya mengambil pulpen, kita bisa komunikasikan dalam hal lain. Misalkan tetangga kepada ibu, bisa kita tanya dulu tetangga apa, ya. Kalau memang terus-terusan baru kita pindah. Kalau hanya satu kali, dua kali, kita harus telusuri dulu. Setiap orang melakukan sesuatu pasti punya kebutuhan dasar. Selanjutnya, dan yang namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Di sini bertahan hidup ada kaitannya erat dengan makan, pakaian, ya kan, biasanya pangan, papan, kemudian keamanan, kesehatan. Kita tidak akan bertahan hidup tanpa adanya hal-hal tersebut. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang lain yaitu kasih sayang dan rasa diterima, di mana kita di setiap tempat manapun, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, kita pasti membutuhkan rasa diterima, rasa dipedulikan, rasa berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Apabila kita tidak terpenuhi bagian dari itu, pasti kita akan menyimpang. Siswa pun begitu, kita akan menyimpang. Aku tidak diterima di sini, aku kok dikucilkan. Pasti orang siswa itu mempunyai perilaku yang berbeda. Seperti itu juga kita, ya. Alhamdulillah di lingkungan SD kita, SD Negeri Berdua Kedua, tidak ada yang namanya dikucilkan, menyimpang. Jadi ya tidak ada, ya, kita semua saling menerima, saling sama, saling memperdulikan satu sama lain, saling kerjasama, gitu ya. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar penguasaan. Ketika orang semakin dewasa, ketika orang semakin mempunyai kekuasaan, ketika orang itu semakin mempunyai status sosial yang tinggi, maka rasa kebutuhan dasar penguasaan itu makin tumbuh
menjadi yang paling mau tampil, nilainya harus selalu tinggi. Nah seperti itu, mungkin banyak sekali kita temui pada siswa-siswa kita ya, itu anak tersebut menginginkan mengalami kebutuhan penguasaan. Mungkin tidak hanya siswa, tapi orang tua siswa juga bisa begitu, atau guru juga bisa begitu. Pasti anak saya pokoknya tampil bu, anak saya pokoknya begini bu. Itu namanya orang tua tersebut atau anak tersebut memiliki kebutuhan dasar, yaitu penguasaan. Semakin tinggi status sosialnya ataupun ekonominya ataupun umurnya bisa kedewasaannya, dia mempunyai seperti itu. Belum tentu gitu Bapak Ibu guys. Jadi bisa dari hal apapun, status sosial, ekonomi, mungkin merasa sudah senior seperti itu. Oh, saya orang tua wali ini yang sudah lulus bertahun-tahun, jadi anak saya harus begini, harus begini. Mungkin ada yang seperti itu. Itu namanya kebutuhan dasar yang namanya penguasaan. Selanjutnya yaitu kebebasan. Setiap siswa, setiap orang pun mempunyai kebutuhan tersebut. Ingin mandiri, ingin mencoba pilihannya, mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah itu sama halnya ketika kita belajar di dalam kelas. Ketika kita hanya stagnan di dalam kelas tersebut, kemudian anak tersebut mempunyai kebutuhan dasar kebebasan, gimana? Oh itu loh, aku pengen kayak gitu. Nah, pengennya keluar terus, maka dia akan tengah sana, tengah sini, kemudian izin ke belakang sana, izin ke sana terus, padahal dia cuma mau tengok halaman, kamar mandi. Nah, itu pengen mempunyai kebutuhan dasar kebebasan. Nah, yang selanjutnya kebutuhan dasar kesenangan. Setiap orang pasti ingin mempunyai rasa humor, kegiatan bermain, antusiasme dan tertawa. Nah itu sama seperti kalau kita di dalam kelas, anak diajak belajar terus menerus dari Sabtu pagi, kemudian sampai pulang lagi tidak ada sedikit pun kata tertawa-tawa. Ya kita berikan sedikit saja kepada mungkin speaking, kemudian kita berikan lontaran-lontaran yang lucu ya Pak. Ini pasti punya ya Pak. Yang lucu bisa dilontarkan pada siswa buat tertawa. Dan itu kebutuhan dasar siswa akan terpenuhi. Jadi kita bisa membayangkan itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa menilai kebutuhan dasar siswa mana yang belum dipenuhi oleh kita sebagai guru. Begitu. Next ya. Nah, dari kebutuhan dasar tadi kita berpindah ke motivasi perilaku manusia. Nah, ada dua hal. Yang pertama eksternal, yang kemudian yang kedua internal. Yang eksternal ini tujuannya ketika kita tertib kepada sesuatu, ketika kita tertib kepada suatu aturan, tapi untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, itu motivasi kita masih berada di eksternal. Dan ketika kita ataupun siswa ya, bukan guru, ketika siswa itu rajin melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan dari guru berupa bintang, reward, ataupun nilai yang bagus, seperti itu motivasi siswa tersebut masih menggunakan motivasi eksternal. Nah kita berusaha mendorong siswa untuk memunculkan motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kamu datang pagi ini menjadi seperti apa? Kamu berperilaku baik, menolong teman setiap hari, ini menjadi seperti apa? Jika dia tertanam dalam dirinya, aku ingin dikenal orang menjadi baik, aku ingin dikenal orang menjadi orang yang rajin membantu, aku ingin dikenal orang menjadi orang yang dermawan, maka itu masih menjadi dimotivasi internal. Tujuan tersebutlah yang harusnya kita tuju, bukan yang diiming-iming kasih reward, kasih apa. Nah, sebenarnya reward itu tidak selamanya, ternyata tidak selamanya baik. Sebetulnya tidak selamanya baik, karena itu banyak mematikan kreativitas siswa. Ketika siswa itu saja yang kita dapatkan reward, maka siswa lain yang punya potensi mungkin bisa digali lebih tinggi, dia akan merasa minder. Pasti dia lagi yang dapat.
pasti dia ada lagi yang dipanggil Pak Guru, dia jadi nggak mau tampil maju. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin pandangan kita harus sedikit dibuka. Jadi tidak harus selalu diiming-imingi penghargaan, reward dan lain sebagainya, atau tidak harus kita ancam dengan hukuman seperti itu. Jadi kita harus bantu dia memunculkan motivasi internal. Selanjutnya hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di dalam ini ada yang namanya pembahasan nanti ya, dari yang tadi sudah kita singgung sedikit, selanjutnya akan lebih dalam. Yang pertama ya, setuju atau tidak, Bapak Ibu bisa jawab dengan kata setuju atau tidak. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan siswa atau anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Tidak, ya, Bapak Solihin. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju, Bapak Solihin setuju. Yes. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak, Bapak Ibu? Hukuman yang membaca sama bersih-bersih. Setuju? Lumayan, setuju. Selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju? Ya, setuju. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Nah, coba kita pikirkan bersama kolom-kolom yang ada di situ. Tindakan dulu yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah ya itu. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman yang pertama. Yang kedua, lari menjadi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Hukuman. Hukuman lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman juga. Konsekuensi harus apa? Oke. Selanjutnya, mengganti kertas tugas teman yang pernah dicoret-coret. Konsekuensi bagus. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat pelajaran. Konsekuensi lagi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lanjut, lari menjadi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, jawabannya akan kita saksikan berikut ini. Ya, betul-betul nggak ada tadi guru. Ya, hukuman. Bisa di kertas tugas itu konsekuensi. Berarti Pak Solihin salah tadi pusatnya bukannya. Ini jawaban yang betul ya. Ya, ternyata terakhir lari ke lapangan basket 2 kali karena selama 10 menit termasuk konsekuensi. Ini jawaban yang salah. Skip. Lanjut ya Bapak Ibu. Konsep disiplin materi edukasi dan masuk benar. Nanti kita tanyakan kembali. Konsep disiplin dengan identitas gender. Nah, jika hukuman itu dirasa, ciri-ciri hukuman dan penghargaan karena hukuman itu dirasa menyakitkan, ya pasti deh, pasti. Kemudian hukuman ketika anak itu dihukum, pasti mereka tidak nyaman. Kemudian rasa takut, apalagi masih kelas kecil, kelas SD, kelas 1 ya. Kemudian hukuman pasti memaksa, mau nggak mau, kamu harus dihukum. Pasti dia melakukannya karena terpaksa. Nah, hukuman itu karena pasti murid itu menyembunyikan kesalahan dan hukuman itu membuat murid menjadi rendah diri. Selanjutnya penghargaan berasa tidak efektif, tidak selamanya bagus, tapi mungkin kita perlukan juga ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya penghargaan ternyata merusak hubungan. Mungkin gimana? Merusak hubungan. Mungkin tahu rasanya bagaimana merusak hubungan Bapak Ibu? Iya, merusak hubungan ya. Ketika pasangan bukan terhadap Fani, pasti merusak rumah tangga. Padahal sebagai penghargaan tadinya Pak Fani semakin hebat
Saya utarakan, ketika siswa diberikan reward kepada guru, terbulan, bukan reward pun. Aku udah bangga nih dapat reward kayak gini, berarti aku nggak perlu melakukan yang lebih lagi. Nah, itu contoh mengalihkan kreativitas. Gini aja aku udah dapat kok, hilang-hilang. Harusnya aku nggak usah belajar lagi atau gimana. Atau nilainya aku nggak belajar aja, nilainya udah bagus lah, terus kayak gini, berarti nggak mau belajar lagi. Contohnya yang lain banyak sekali ya Bapak Ibu. Ketika melakukan sesuatu dan diberikan penghargaan, ada beberapa siswa yang sudah mati kreativitasnya, sudah merasa puas dan merasa cukup dengan hal tersebut. Selanjutnya, penghargaan itu juga ternyata mendukung dengan sistem ranking. Makanya sekarang sudah tidak ada yang namanya ranking ya, karena mungkin penghargaan kita memberikan ranking kalau zaman dulu itu sebagai penghargaan, kamu ranking 1, kamu ranking 2, dan kamu ranking 3 seperti itu ya. Mungkin itu adalah bentuk yang namanya seperti hukuman bagi orang-orang lain atau siswa lain yang tidak memiliki ranking. Padahal sebenarnya kemampuannya beda tipis. Tapi karena cuma beda koma, beda di hal agama, mungkin berbeda agamanya seperti itu, jadi dia merasa terhukum. Aku aja nggak bisa seperti dia, gitu ya. Dia terasa terhukum. Dan selanjutnya penghargaan ternyata peramas hak menghargai dirinya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, yang mungkin kita selama ini miskonsepsi ya, kita tidak merasa bahwa penghargaan itu tidak begitu dulu, padahal ada hal-hal sisi negatifnya, sisi negatif dari sebuah penghargaan. Yang kita rasa hukuman itu akan mendisiplinkan siswa, pasti ada sisi negatifnya juga. Ternyata menyakitkan dia, memberikan dia rasa tidak nyaman, takut, dan dia terpaksa begitu ya. Selanjutnya, penghargaan bisa merangkap Mbak menghargai dirinya. iya, ibaratnya seperti ini Bu. Ketika dia mendapatkan penghargaan ataupun reward, nah dia tidak merasa ingin berkembang, mirip seperti yang nomor 3 Bu. Jadi aku udah biasa aja, aku gak akan melakukan yang lebih lagi. Padahal dia bisa menghargai dirinya lebih tinggi lagi ketika bisa berlaku lebih lagi ya, berbuat yang lebih bagus lagi, mendapatkan kreativitas ataupun memunculkan kreativitas dan memunculkan banyak prestasi yang lain lagi begitu Pak Ibu ya. Itu mirip dengan yang nomor 3 itu. Lanjutnya ke selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Bapak Ibu, di sini ada 2 yang namanya konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi adalah sebuah penguatan jangka pendek. Ketika kamu numpahkan minum ke meja, jadi kamu harus melak. Jadi itu adalah penguatan dengan jangka pendek. Dan tentunya itu perlu monitoring dan berkelanjutan. Selanjutnya konsekuensi juga harus masih menggunakan stimulus respon yang tadi ya lama dari ya. Dan selanjutnya konsekuensi itu kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Dan selanjutnya ke restitusi. Sedangkan restitusi itu adalah murid bertanggung jawab atas perilakunya, tidak hanya disuruh, tidak hanya diingatkan, tapi dia sudah bertanggung jawab sendiri dan sadar sendiri gitu ya. Nah, restitusi. Ya nanti ada di bahasan restitusi. Kemudian selanjutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kita tidak hanya saat itu saja, tapi kita akan lebih dalam ke pemikiran dia, ke alam bawah sadar dia, lebih panjang lagi efeknya seperti itu. Selanjutnya murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Jadi lebih menghargai, kita tawarkan restitusi, mereka akan sadar seperti itu. Kemudian restitusi selanjutnya teori kontrol dirinya, memegang kontrol. Jadi kita kembalikan lagi ke setelah kita berikan restitusi kepada anak tersebut, kembalikan lagi. Oke, sekarang semuanya betul-betul utarakan ke keputusan ataupun bagaimana kamu selanjutnya akan berusahakan lagi pada kamu. Apakah kamu sadar kesalahannya? Apakah kamu sudah ingin jadi lebih baik seperti itu ya? Dan selanjutnya murid bersemangat lagi setelah direstitusi, murid bersemangat lagi memperbaiki kesalahan. Next.
Nah ini Bapak Ibu ya, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, sebuah cara, nah restitusi paling pernah ditanyakan yang paling ya, restitusi itu apa sebenarnya? Saya sendiri juga baru tahu ketika di CGP ini Bu. Jadi hal baru Bapak Ibu, ilmu baru bahwa restitusi itu sudah penting Mbak Nana. Dan mungkin Bapak Ibu sudah pernah menerapkannya tapi tidak tuntas. Oke, tidak tuntas menerapkannya. Adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pentilnya, nah, teman-teman lebih jelasnya yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat karena sudah diberikan restitusi oleh guru dengan alur yang sesuai. Nah itu nanti dia akan kembali ke karakter kelompoknya, misalnya kembali ke kelas atau kembali ke teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat. Oh aku udah sadar kalau aku salah, jadi aku akan berubah ya. Kemudian ciri-cirinya apa saja? Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Selanjutnya, restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi pasti nanti akhirnya siswa yang mungkin bertengkar, siswa yang tadinya salah paham dengan guru atau pak guru akan memperbaiki hubungannya. Selanjutnya, restitusi itu kita tawarkan, bukan dipaksa. Kita tawarkan dulu, oh seperti ini kamu harusnya. Lalu kamu akan sadar atau tidak, guru akan kembalikan lagi. Kamu mau jadi apa, itu kamu akan pilih sendiri. Nah kita tawarkan, tidak kita paksa. Kalau kita tawarkan, mereka akan bertanam. Oh iya ya, sudah tak guru ya, aku nggak harus seperti ini ya, aku harus berubah ya, seperti itu. Selanjutnya menuntun untuk melihat keadaan diri biar mereka bisa introspeksi diri. Oh selama ini ternyata tuh aku begini tuh karena ini, dibukakan itu kesalahan itu semua, terus dicarikan solusinya sama Pak Guru. Oh salahnya di sini karena aku tidak menghargai temanku, aku mengejek nama temanku. Oh iya, aku ternyata nggak boleh seperti itu. Nah, itu namanya kita menuntut dia untuk melihat keadaan dirinya. Kalau dibalik lagi, kamu mau nggak dibutuhkan teman lagi? Nah, seperti itu kayak caranya restitusi. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita gali apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi padanya sehingga dia menyimpang seperti itu. Kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya. Apa? Coba ceritakan pada guru. Ceritakan apa yang ada di benakmu. Kenapa? Aku tuh begini ya Bu, aku tuh pengen temanku itu tahu nih nilaiku tuh paling bagus, jadi aku ngecek dia, gitu mungkin seperti itu. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita fokus pada karakter dia, bukan karena fokus kita akan menindak dia, menghukum dia, bukan. Kita fokus pada karakternya nanti. Ketika kita berikan restitusi pada siswa tersebut, fokus pada karakternya. Oh setelah kita briefing seperti ini, berikan restitusi dengan alur yang sesuai, karakter dia nanti seperti apa. Dan mungkin bagi beberapa siswa, restitusi tidak hanya dilakukan cukup satu kali, mungkin harus berulang-ulang kali dan mungkin harus diawasi sampai dia lulus. Ada beberapa siswa ketika direstitusi, diberikan suatu restitusi itu nanti langsung berubah, langsung sadar, langsung tidak mengalami kesalahan. Tapi beberapa siswa istimewa akan begitu diberikan pengarahan restitusi pada gurunya akan balik lagi seperti itu guys. Maka kita seperti itu tidak boleh bosan untuk memberikan restitusi kepada siswa tadi. Dan selanjutnya yang terakhir, meluangkan dan fokus pada solusi. Kita tidak hanya mencari kesalahannya, tidak hanya mencari kambing hitamnya, tapi kita cari solusinya. Oh kamu berbuat ini ada alasannya begini, lalu solusinya apa? Kita bantu dia mencari solusi. Dan tidak hanya serta-merta kita tawarkan dia solusinya. Kita tidak hanya memberikan dia langsung buat solusi tersebut. Lalu kita harusnya gimana? Kita harusnya menanyakan, kalau kayak gini, enaknya bagaimana, solusinya apa ya? Menurut kamu bagaimana? Dia akan berpikir sendiri. Seperti itu Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi. Next, nah ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Nah, contoh biasa kita lakukan di Bapak Ibu mungkin
oh apa namanya nggak bawa topi, nggak bawa ikat-ikat, oke sekarang bermain bendera atau gimana? Atau itu pasti tidak rencana dan dan akan tidak akan dilakukan terencana. Contohnya juga waktu pramuka, nggak berangkat, sebenarnya dipanggil kayak saya ya waktu itu saya sama Pak Edi sama Pak Ahmad bantu kita, ayo dipanggil terus apa bersih, nah, itu tidak terencana. Itu insidental ya siswanya ya, insidental. Hukuman ciri-cirinya seperti itu dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, jadi dia tidak ditawarkan kamu mau dihukum apa, nah itu bukan hukuman. Kalau hukuman langsung kita ini kamu ini, oh kamu buang sampah sana, oh kamu mau apa WC seperti itu ya, oh kamu pikir seminggu gitu seperti itu, yang namanya hukuman seperti itu dan bersifat satu arah. Murid-murid tidak boleh berusul gitu ya, aku maunya ini aja, nah itu enggak, semua dari satu pihak yang memberikan hukuman hanya satu pihak. Dan hukuman berupa fisik atau psikis, jadi bisa berupa kaki, berupa tangan atau psikis saja, seperti tidak bawa sepatu hitam kemudian seharian tidak boleh pakai sepatu, dari itu hukuman yang bersifat psikis karena dia pasti malu. Apa saya nggak boleh pakai sepatu? Aku nggak boleh pakai sepatu karena sepatu nggak bisa. Itu berupa psikis ya itu. Selanjutnya konsekuensi. Jadi konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturannya. Kita kenal bahwa mungkin tidak ada PR, ya tadi itu kan tidak ada PR, kita sepakat ya ngapain kita kalau nggak ada PR, misalnya bikin makalah, bikin artikel atau tiket 2 hari atau nanti istirahat nggak boleh istirahat seperti itu. Yang disepakati bersama itu namanya konsekuensi, beda dengan hukuman. Yang selanjutnya murid tetap dibuat tidak nyaman karena tetap aja murid itu udah tahu tidak nyaman jika diberikan konsekuensi seperti itu. Selanjutnya sikap guru selalu memonitor murid dan kita harus mengantongi terus apa nih yang salah ini, yang siapa yang melakukan pelanggarannya seperti itu. Yang namanya konsekuensi, setiap melanggar kita akan berikan konsekuensinya. Oh udah melanggar, oh jajar di luar dari konsekuensinya ini, oh seperti itu ya. Nah ketika restitusi ya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kolaborasi terjadi bisa dengan guru kepada siswa, kemudian ada pemantau yang lain, kemudian bisa juga dengan orang tua siswa. Itu restitusi. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Bapak Ibu, kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, ini menurut Dr. William Glaser ya, menurut teorinya yaitu choice theory. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai teman, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian pemantau, dan yang terakhir manajer. Kira-kira Bapak Ibu, saat ini ketika kita memberikan sesuatu pelanggaran, sesuatu yang melanggar, Bapak Ibu itu mempunyai posisi yang mana? Penghukum. Ada lagi? Manajer. Mana sih? Keren. Ada lagi? Ya. Manajer karena dulu kelas rendah Bapak Ibu. Selain penghukum ada lagi? Pengumpulan perasaan bersalah maksudnya pokoknya salah gitu ya, begitu tidak lagi salah pokoknya kayak gitu ya mungkin itu adalah yang selama ini kita terangkan atau kita tidak sadari kita berada di posisi tersebut. Ya kita akan bahas lebih lanjut ya. Baik, nah ini dia contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera sebagai penghukum. Nah, kalau penghukum dari siapa ya tiba-tiba? Oh, Pak Roy, bapak bendera sejam. Ya, penghukum. Tiba-tiba, pokoknya hukumannya tiba-tiba yang ada di pikiran guru ya itu lah pokoknya hukuman itu seperti itu. Nah, penghukum. Selanjutnya korban merasa bersalah. Berapa kali bapak ibu guru harus beritahu kamu ini? Kamu selalu saja mengecewakan ibu guru. Nah, kamu lagi, lihat muka kamu lagi, kan gitu ya, bapak ibu ya.
Rizky. Iya. Ya pasti salah. Kamu lagi ya, berapa kali kira-kira pasti ya. Ya itu syukur kalau siswanya merasa bersalah Bapak Ibu ya. Pasti ada yang ngewek tawa gitu ya, cuma ketawa gitu kan. Selanjutnya Bapak Ibu ya, masih dengan kasus yang sama sebagai teman. Kita seolah-olah kita posisikan diri sebagai teman murid tersebut. Ayo dong anak murid ikuti aturan sekolah, tolong bantu bu guru tuh malu gitu ya. Sekali ini saja ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti itu ya. Mungkin kayak gitu ya cara kita berbicara. Nah, terlalu sadar ya Bu ya. Seperti siapa itu mungkin. Seperti itu asik katanya. Terus bisa kayak rasa boleh ini kan. Sama bisa kembali ini. Mungkin seperti itu ya. Itu posisinya adalah sebagai teman. Posisi kontrol dulu tadi aja teman. Ini masih yang ketiga. Selanjutnya yaitu pemantau. Saat kita menjadi pemantau, kita akan berkata, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah pelajaran kamu beli atribut ke koperasi. Dan jangan diulangi lagi. Itu hanya sebagai pemantau. Jadi kita hanya memberikan dia konsekuensi sesuai dengan aturannya. Nah, selanjutnya posisi kontrol yang terakhir yang kita jabarkan, kita gadang-gadang ini adalah di posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira dari mana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, mungkin ini beberapa siswa akan bisa dilakukan. Ya, terutama kalau di SD masih bisa Bapak Ibu. Kita bersyukur mengajar di SD. Ketika di SD itu maaf ya, kasusnya itu masih kecil banget ibaratnya. Kasus yang kita ketahui setiap hari itu Rizky ya, yang kita bangkit stres kita ya, ternyata masih kecil. Ketika kita sharing dengan guru SMK kebetulan termasuk kelompok saya itu SMK, kasusnya wow. Kenapa? Hamil di luar nikah, seperti itu. Apakah bisa direstitusi? Wah, kita langsung stres jadi gurunya pasti deh kabur ya. Sudah ada yang kabur ternyata. Kita sudah ada kabur. Terus kemudian rokok di lingkungan sekolah itu di tingkat yang lebih tinggi. Kasusnya bikin kita tambah stres gitu ya. Kita masih bersyukur ketika belajarkan siswa SD, kasusnya masih kecil. Jadi masih kita bisa arahkan, kita pantau, kita berikan tuntunan yang lebih baik, kita sadarkan dia kembali ke jalan yang benar gitu ya. Nah, itu adalah yang kita identifikasikan menjadi seorang manajer. Selanjutnya, nah ini dia posisi kontrol. Apakah aku? Ya. Kalau ini kita bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa itu Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah tadi. Oke. Nah, selanjutnya posisi kontrol apakah? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer ya, mulai paham. Selanjutnya, ayolah lakukan Bapak Ibu ya. Teman-teman, kayak Bu asik kan? Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak melakukan tugas. Hukuman. Oke, lanjut. Nah, ini dia keyakinan keras. Nah, ada hubungannya Bapak Ibu ketika kita sudah pelajari yang namanya tadi restitusi, kemudian membuat posisi kontrol tadi. Nah, ini kita hubungkan dengan yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas umumnya bisa dilakukan di kelas, tapi keyakinan sekolah itu nanti kita guru kita lakukan di sekolah. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, apa ya penyebabnya? Kok bukan peraturan? Kok berganti menjadi keyakinan? Atau bukan kesepakatan? Nah, ada rata-ratanya dari awalnya berakar dari peraturan meningkat menjadi sebuah kesepakatan. Kalau peraturan itu memaksa, kemudian ada sesuatu konsekuensi bersifat apa ya? Memaksa bukannya ya, sebenarnya kesepakatan. Nah, sudah meningkat lebih baik. Siswa menjadi sepakat kalau kita nggak boleh ini, nah mereka akan tekanan. Nah, yang lebih bagus lagi, yaitu menjadi sebuah keyakinan bahwa kita melakukan begini kita yakin ada alasannya.
Nah, kita akan menjadi siswa yang sopan dari seperti itu. Keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata negatif. Jadi tidak ada kata dilarang, tidak ada kata tidak boleh atau jangan, seperti jangan buang sampah itu tidak boleh menggunakan kata jangan. Jadi tidak ada kata negatif. Keyakinan kelas menggunakan kata positif. Selanjutnya, keyakinan kelas mengapa tidak pelan-pelan saja, mengapa harus keyakinan. Nah, ini berdasarkan selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua. Yang kita berjalan bersama Bapak Ibu, kenapa kok ada peraturan pakai helm? Bu Alfi yang bisa jawab mungkin? Ya, sayang kepala. Gimana sayang kepala? Artinya apa Bu? Menjaga keselamatan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak 1,5 meter supaya menjaga kesehatan. Nah, itu. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena Kebiasaan positif. kita kebiasaan dasarnya adalah tidak ketinggalan materi itu masih bersifat umum Bu, belum universal. Karena kita harus mempunyai budaya disiplin mungkin seperti itu ya. Dan tepat waktu ada hubungannya erat dengan disiplin. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kita balikkan lagi ke pertanyaan-pertanyaan. Kalau yang selama, nah itu nggak boleh nggak pakai helm. Ya itu akhirnya dari situ. Kemudian kita harus sehat. Jadi banyak itu peraturan yang harus kita patuhi ya. Kita harus sehat. Disiplin ada banyak akar-akarnya. Disiplin itu apa saja? Banyak sekali dari berpakaian, dari datang waktu, kemudian dari bentuk kata dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas G. Ini adalah contoh yang sudah saya lakukan. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jadi siswa itu kita berikan gambaran dulu dan pengertian dulu tentang keyakinan kelas. Jadi dia sudah tahu tidak boleh ada kata negatif. Kemudian harus bersifat universal, di mana guru bisa pakai, anak-anak bisa pakai, dan tidak mengikat terlalu kuat. Jadi tidak hanya yang khusus gitu, harus tidak abstrak umum gitu kan. Berupa pernyataan universal ya, ini yang saya singgung tadi, berupa pernyataan yang umum atau universal kelas satunya. Dibuat dengan pernyataan positif, tidak ada kata negatif, jangan, dilarang, tidak boleh, seperti itu tidak boleh ada. Sedikit saja agar mudah diingat. Contoh menjaga kebersihan, menaati ketertiban, berperilaku sopan atau sopan santun, contohnya seperti itu. Menjaga kebersihan dan contohnya seperti itu. Tidak harus buanglah sampah, harus buang sampah pada tempatnya, terus tidak boleh meninggalkan barang di laci, kan terlalu rumit ya. Keyakinan kelas bersifat abstrak dan universal, bisa dipakai di semua hal. Dan sesuai dengan kondisi, sedikit saja dan mudah diingat tadi sudah, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kita harus lihat kondisi kelas itu bagaimana. Ketika siswanya itu terlalu banyak makan minum di kelas, nah kita harus makan bagaimana biar tidak kotor kelasnya, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya yang keenam, semua warga sekolah maupun kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Saat buat seperti itu semuanya dilibatkan. Nanti kita akan seleksi mana yang kita pakai. Jadi nanti hanya sedikit, mungkin 6 atau 7 keyakinan saja, tidak sampai 10 atau lebih. Dan itu kata-katanya singkat, hanya 2 kata atau 3 kata. Tidak boleh lebih dari itu. Jadi mereka tertanam dari diri yang umum-umum, gitu ya. Nah ini bentuk kesepakatan contoh dari kelas kami. Untuk pintu dan ucapan salah ketika masuk kelas berarti maksudnya kemana? Sopan santun ya, menjaga sopan santun. Selanjutnya berbicara sopan dan santun tidak bergerak-gerak, masih ikut di atasnya tadi sopan santun atau bertata krama yang baik. Selanjutnya berpakaian yang rapi, masuk ke disiplin. Kemudian angkat tangan sebelum bicara, masuk di sopan santun. Menjaga kebersihan ruangan kelas, menjaga
sudah super lagi ya. Meminta izin jika keluar kelas masuk di sopan santun. Disiplin juga misalnya juga. Kemudian diingatkan Bapak Ibu guru dengan sesama dan patuh kepada Bapak Ibu guru. Masuk ke disiplin ya, di dalam kelas mendengarkan, patuh, dengan disiplin. Kemudian semua siswa wajib melaksanakan tiket. Masuk disiplin bisa ke. Kemudian makan dan minum sambil duduk. Ya, sopan santun, menggunakan tangan kanan saat makan minum juga sopan santun. Kemudian bersahabat dengan semua teman, saling menyayangi mungkin ya, atau rukun, menjaga kerukunan gitu. Kita bentuk menjadi suatu kata yang mudah dipahami dan masuk ke semua hal gitu ya. Kemudian berdoa sebelum setelah pelajaran, termasuk di mungkin berperilaku religius ya, bisa ya, karena di profil pelajar Pancasila ada hal tersebut. Lanjut, mari berpikir ya, coba ya, peraturan kelas berikut selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya seperti apa saja? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kembalikan buku pada tempatnya. Maksudnya apa ya? Menjaga kerapian ya Pak. Oke, dilarang mengganggu orang lain. Sopan. Tadi di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Masuk di sopan juga. Saling menyayangi, betul bukan? Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan ya, narkoba ya, berhubungan dengan kesehatan. Lanjut, bergantian atau menghubungkan disiplin, gunakan masker di kesehatan, kemudian menjaga kesehatan maksudnya ya. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Sopan santun, tata tertib itu berkeyakinan kelas. Oh ini jawabannya di sini. Lalu kembalikan buku di tempatnya adalah tanggung jawab, bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, jadi menghormati sesuai ya. Tadi di kelas tepat waktu, 15 menit sebelum belajar dimulai, berkomitmen ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, menghormati tadi guys, boleh, atau keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Berganti atau merugikan orang lain, bersabar ternyata ya, dan menghormati orang lain. Gunakan masker, kesehatan, dan jangan lari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Bisa masuk ke bentuk. Nah, bentuk-bentuk keyakinan kelasnya contohnya seperti itu Bapak Ibu. Bisa kita mungkin briefing dulu ke siswa, mengacu kemana seperti itu. Kita hubungkan dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah ini yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Ada 3 tahapan Bapak Ibu dalam segitiga restitusi. Tahapan yang pertama yaitu kita menstabilkan identitas. Jadi anak itu distabilkan identitasnya, tidak harus langsung dijadikan anak yang bersalah, tapi kita kembalikan dia ke stabilitasnya. Oh ya, semua orang bisa berbuat kesalahan, semua orang itu boleh berbuat salah, tapi asalkan jangan diulang lagi. Kita stabilkan identitasnya dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Sudah tahu keyakinan kelas kita, sudah ditanyakan keyakinan kelas kita selalu bentuk ya, di kelas kita masing-masing keyakinan kelas seperti apa sudah dibentuk. Kamu itu sebelumnya melanggar keyakinan kelas yang mana? Coba kamu ingat seperti itu. Nah selanjutnya validasi tindakan yang salah. Oh, kalau kayak gini tuh gimana? Kamu sudah merasa bersalah? Apakah yang kamu lakukan itu salah? Iya bu, dan selanjutnya. Salahnya di mana? Seharusnya nggak boleh mukul, harusnya bagaimana? Biasanya harusnya bersadar bu, misalkan seperti itu ya. Contohnya seperti itu. Dan kita balikan lagi nanti ke keyakinannya. Nah, kalau kamu sudah merasa bersalah, bu sudah berterima kasih. Kamu berarti melanggar nggak? Melanggar apa nih? Dengan kelas yang mana? Saya tidak menghormati temanku, misalkan begitu. Dia akan sadar sendiri. Nah, suatu proses yang dijalankan oleh guru agar dapat mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab melalui tahapan-tahapan segitiga restitusi ini. Dalam pelaksanaannya tidak harus Bapak Ibu urut pelaksanaannya dari stabilkan identitas, kemudian validasi tindakan,
kemudian menanyakan keyakinan. Dalam penerapannya bisa saja kita balik-balik dulu, langsung saja duduk, salahnya bagaimana? Oke, gak apa-apa, kamu berani merasa bersalah. Semua orang itu bisa merasa bersalah, bisa melakukan kesalahan, tapi kita harus bisa berbuat yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi. Lalu kalau kamu sudah merasa bersalah, keyakinan apa yang kamu sudah benar bisa dibolak-balik sesuai dengan variasi masing-masing. Lanjut ke selanjutnya. Nah, ini lebih mendalam. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Pasti kalau tidak salah, kita tidak akan belajar. Apapun itu. Kalau kita bikin desain dan biasa diuangin ya, kalau nggak salah dulu, kalau nggak bisa dulu, pasti tidak akan belajar ya. Pasti harus ada kesalahan. Membuat apa ya kalau kita biasanya? KPP mungkin ya, dalam PPG atau dalam PPKG seperti itu visitasi. Nah, pasti ada salah dulu dan kita akan belajar. Sebagai murid itu juga kayak gitu. Dan kita harus menstabilkan identitasnya dari awalnya dia gagal, dia merasa salah, dan ke identitas yang merasa sukses ataupun ada yang sempurna. Dia salah dulu, dia jangan melakukan salah dulu. Baru tahu misalnya di sini begini ya gitu. Betul sekali loh. Nah, caranya bagaimana dengan mengucapkan kata-kata atau kalimat seperti ini? Nah, berbuat salah itu wajar ya anak, gitu ya. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Terus sepertinya sering ya orang itu ya kita ucapkan ya, tanpa kita sadari segitiga revolusi ini sudah kita lakukan, tapi mungkin belum tuntas saja. Nah, ibu bapak juga pernah melakukan itu dulu waktu kecil, gitu ya. Oh, kamu bolos dengan 3? Dulu aku juga pernah kayak gitu ya. Itu contohnya. Oh, aku aja pernah, tapi salah. Oh, lalu selanjutnya, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tidak mau cari kambing hitam, tapi ibu bapak ingin cari solusinya dari permasalahan. Dan itu adalah merubah dari dia gagal menjadi dia sukses. Selanjutnya, kamu berhak merasa seperti itu. Misalkan ya, dicontek temannya terus udah marah-marah, terus lanjut dia lagi. Aku gak terima aku, dicontek temanku kayak gini. Ya, kamu berhak merasa seperti itu. Ya, kita harus kembalikan lagi ke identitas sukses. Contohnya seperti itu, stabil lagi identitasnya. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip yang apa? Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Balik lagi ke kemarin yang awal yang tadi. Kita punya 5 dasar, 5 kebutuhan dasar manusia. Kita tanya lagi, kamu pasti punya alasan ya, kenapa kamu melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ya, perlu tahu. Padahal kamu bisa ya melakukan berkelahi gitu ya, tapi kamu menahan diri. Atau seperti itu. Kamu pasti bangga karena orang melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Mungkin dia berkelahi karena dia melindungi kuncinya, jawabannya atau apa barang miliknya yang penting baginya. Itu kita usahakan seperti itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting baginya. Nah, kita hargai dulu dan validasi tindakan itu harusnya salah. Ya memang kamu boleh seperti itu, tapi salah ya. Harus kita validasi tindakannya jadi tindakan yang salah. Lanjut, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip apa? Prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Jadi dari keyakinan yang ada, kalau sudah menambah keyakinan kelas kan, kita sudah sepakat bersama kan, lalu kita munculkan motivasi implisitnya dari dalam dirinya. Bagaimana tadi? Ketika kamu sudah mengetahui bahwa kamu melanggar keyakinan ini, lalu bagaimana? Bagaimana sudah bilang lagi mengaku salah biasa. Contohnya seperti itu ya. Pertanyaannya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kejujuran bu, kedisiplinan bu, kita kan sudah seperti itu. Seperti apa sebenarnya sebuah kelas yang ideal untuk kamu? Seperti itu pertanyaannya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini yang paling kamu kasih yang terakhir. Ketika diajarkan dengan siswa yang sungguh punya perilaku menyimpang dari kamu ingin jadi orang seperti apa? Gitu. Iya, itu mau jadi orang seperti apa? Ya, gitu ya. Sering mungkin Bapak Ibu mengucapkan seperti itu. Nah, itu adalah tanggapannya Bapak Ibu. Ada 3 tanggapannya. Jadi yang pertama, stabilkan identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Lalu kita tawarkan restitusi yang lainnya. Contoh beberapa segitiga restitusi yang sudah terapkan sama murid saya gitu.
Dan kita akarnya adalah sebuah peraturan kelas, kita menikah menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas akan muncullah lingkungan yang positif, bukan hanya di kelas tapi juga di kelas antar kelas yang lain. Dan itu akan terbentuk nantinya akan menjadi sebuah budaya positif. Kedepannya sangat baik untuk kelangsungan kedepannya untuk sekolah kita dan membudaya semua perilaku siswa maupun guru seperti itu. Itu adalah mungkin kesimpulan yang baik dari saya. Nah, itu saja. Bapak Ibu, kita yang memilih menjadi profesi sebagai pendidik, maka berarti kita memilih untuk mengurusi setiap kehidupan, memilih untuk bertanggung jawab dan meningkatkan kualitas manusia, memilih untuk bertanggung jawab bagi kehidupan orang banyak, tidak hanya kehidupan kita yang kita urusi, tapi semua siswa kita, semua lingkungan kita. Lalu tidak perlu gengsi Bapak Ibu, dan kita harus saling belajar, saling memberikan masukan. Jadilah kita seperti air, teguh berdirinya, namun juga siap untuk menyesuaikan diri dalam menjalani proses belajar yang dilalui. Dan tadi adalah sesi pembekalan dan hasil untuk Ibu Ida hasil dari Ibu Cantik. Mungkin itu saja Bapak Ibu, dan rangkuman penutup ya penutupnya. Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan juga sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sebagai among, yaitu manajer yang menuntun murid-muridnya, bukan menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, dan mereka merdeka dan bertanggung jawab buat standar nasional kita. Baik Bapak Ibu, kiranya cukup sekian pemaparan dan pengindasan kita hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan sedikit banyak bisa kita terapkan bersama. Kurang dan lebihnya saya tentunya banyak kurang, Bapak Ibu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suparni, Guru kelas 6 SD Keturunan Jalan Nurdula. Terima kasih bagi Bu Putri sudah menyampaikan diseminasi mengenai budaya positif. Bermanfaat sekali buat kami. Ada pengetahuan-pengetahuan baru yang itu memperluas pengetahuan kami mengenai budaya positif di sekolah. Jadi ada beberapa istilah yang baru buat kami dan itu mempermudah kami, pemahaman kami, juga mempermudah langkah-langkah kami untuk menerapkan budaya disiplin yang positif yang benar itu seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk para calon guru penggerak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Gersifani, peserta diseminasi budaya positif. Saya ucapkan terima kasih untuk Bu Putri yang sudah memaparkan materi-materi yang Masya Allah keren. Terutama yang sangat saya soroti adalah disiplin positif. Saya jadi mengerti bagaimana mendisiplinkan siswa tanpa harus menakuti dengan hukuman, tanpa harus melakukan kedisiplinan dengan terpaksa, tapi karena muncul dari dalam diri siswa tersebut, membuat keyakinan kelas. Sangat menarik. Terima kasih Bu Putri, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalian tentang keyakinan kelas. Apakah di sini sudah ada yang tahu tentang keyakinan kelas? Belum. Kalau dalam diri kamu yang sudah tahu mungkin adalah kesepakatan kelas, seperti yang menempel dan pernah kita buat waktu dulu, yaitu kesepakatan kelas yang sudah dikatakan di sana. Nah, kesepakatan kelas itu nanti kita akan hitung jadi keyakinan kelas. Mengapa belum bukan kesepakatan lagi? Kenapa berganti menjadi keyakinan? Begini ya, kita membuat suatu kesepakatan berawal dari sebuah peran itu kita akan sepakat, misalnya sepakat kalau kita harus memperhatikan guru dalam kelas, gitu kan? Waktu itu pernah buat ya. Nah, sepakat kalau kita harus disiplin, seperti itu ya. Sepakat kalau kita tidak boleh berkelahi, bertengkar, begitu ya. Karena semua itu didapatkan dari sebuah nilai-nilai kebajikan. Apa yang kebajikan? Kebaikan. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali macamnya. Dan kalau di dalam dunia pendidikan, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kalian tentunya sudah tahu profil pelajar Pancasila ya? Nah, kita nanti akan membuat suatu keyakinan, tapi tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Kata-kata itu contohnya apa? Jangan membuang sampah, jangan mengejek, tidak boleh terlambat. Seperti itu contoh-contoh kata-kata negatif. Jangan ada kata-kata jangan, dilarang, tidak boleh, itu kata-kata negatif. Kalau sebuah keyakinan kelas kita bentuk dalam suatu kata yang positif dan itu terangkum menjadi sebuah keyakinan. Misalkan tidak pernah terlambat dan berarti gerakannya harus tepat waktu. Tidak pernah berkata bohong berarti harus jujur. Nah, sekarang kalau misalkan yang tadi berhubungan keberangkatan tepat waktu, berarti keyakinannya adalah disiplin. Paham? Kalau yang berhubungan dengan kotor-kotor, menjaga lingkungan, keyakinannya adalah menjaga kebersihan. Jangan buang sampah sembarangan, jangan mengotori lingkungan seperti itu ya. Tapi membuat kata yang disiplin, kata yang positif, yaitu menjaga lingkungan, menjaga kebersihan. Bisa anak-anak? Bisa anak-anak? Bisa. Kamu boleh hubungkan dengan profil pelajar Pancasila. Buat suatu keyakinan dalam bahasa sendiri. Nah, nanti akan membuka eksekusi dalam satu kelas ini buat satu kata atau satu kalimat menggunakan sticky notes yang memberikan. Ya, gunakan berikan satu-satu. Satu orang membuat suatu keyakinan kita tidak boleh memakai kata yang negatif. Kira-kira paham? Satu. Ini akan kalian yakini dan kalian pahami dan tertanam dalam ini. Kalau keyakinanku itu harus jujur, berarti aku tak boleh. Keyakinanku itu harus disiplin, berarti aku tak boleh terlambat, tak boleh kerjain PR, gitu ya. Paham? Tidak perlu membuat banyak disiplin, jujur, berani, dan setia apa. Satu saja. Nanti kita rangkum sekelas ini jadi sebuah keyakinan. Anak-anak? Saya mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Siap, Bu. Silakan mulai menuliskan keyakinan kelas.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arkan dari kelas 4A. Saya senang karena kita semakin bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira dari kelas 4. Saya senang karena kelas menjadi lebih disiplin. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Juan dari kelas 4A. Saya senang membuat keyakinan kelas karena membuat kita semakin mandiri. Terima kasih.